Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmiawi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, dengan nomor induk mahasiswa E1C222115. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja di SMAN 1 Aikmal, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran karya ilmiah semester 2 kelas 11. Kepada Bapak, Ibu dosen, saya mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita lanjut, Ibu cek dulu ya kehadiran kalian. Berarti semua hadir ya? Alhamdulillah. Berarti pada hari ini semua kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Ya. Baik anak-anakku, kita sudah memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan pada hari ini mendapat keberkahan ya, amin. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran. Silakan kalian rapikan dulu duduknya, bajunya ya. Kalau ada sampah di bawah nak, karena kebersihan, kerapian itu akan menunjang semangat kita untuk belajar ya. Ya, masih semangat kan? Baik anak-anakku, untuk melanjutkan pembelajaran kita motivasi dulu ya, supaya kita lebih bersemangat untuk belajar. Semangat! Sekarang Ibu uji kefokusan kalian ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Karya ilmiah. Ya. Karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Sudah kan kemarin dijelaskan, semua sudah paham ya? Ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk bermain dan mengingat pembelajaran kita minggu kemarin. Di depan ada amplop misteri. Di situ Ibu sudah sembunyikan beberapa pertanyaan untuk mengingat kembali pembelajaran minggu kemarin. Ayo, siapa yang berani untuk menjelajahi amplop tersebut? Isinya materi minggu kemarin. Sekarang kita menjelajahi amplop misteri dengan ingatan pembelajaran minggu kemarin. Silakan, siapa yang berani? Nia, kasih tepuk tangan. Sudah soalnya ya. Kemudian paparkan.
contohnya? Yang pertama itu ada artikel, makalah, skripsi, tugas kerja, tesis, dan disertasi. Iya, adik, apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya yang bentuknya sistematis, ya, kemudian menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, kemudian memakai referensi-referensi keilmuan terdahulu. Sekarang kita lanjut, ya, untuk pembelajaran karya tulis ilmiah. Nah, ini artinya karya tulis ini bukan mencatat, ya, bukan mencatat, tapi kita menuangkan ide-ide kalian, ya, ide-ide kita yang kita datangkan dari pengamatan, ya, kemudian kita cocokkan dengan referensi keilmuan yang sesuai dengan topik yang kita pilih, itu yang karya ilmiah, ya. Nah, sekarang tuh pengertian kalian sudah tahu, ya. Sekarang kalian perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, setelah nanti kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita memakai model project based learning, ya. Jadi harus ada hasil proyek kalian berupa produk nanti, ya, ada hasil akhirnya, ya. Dengan metode diskusi, peserta didik dapat mengungkapkan informasi berdasarkan isi, ya, dan menulis sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya, ya. Kenapa kita memperhatikan isi, sistematika, kebahasaan, ya? Isinya itu harus sesuai dengan masalah yang kita bahas, ya. Kemudian sistematika itu karena ini adalah karya yang berupa ilmu pengetahuan, tidak seperti karya sastra. Nah, oleh sebab itu karya ilmiah itu harus sistematis, ya, sudah ada aturan-aturannya mengikuti jenis karya ilmiah yang sudah kalian sebutkan tadi, ya. Nah, kebahasaan, apalagi mengenai kebahasaan, baik kosakatanya, tanda bacanya, kemudian aturan-aturan penulisannya itu harus diperhatikan, ya. Nah, ini fungsinya karya ilmiah ini, ya, fungsi pendidikan. Setiap mata pelajaran kalian disuruh membuat laporan, ya, membuat makalah untuk diskusi, ya, itu semuanya termasuk karya ilmiah, ya. Kalau makalah ini yang semi formal, kalau skripsi, dan nanti waktu kalian kuliah kalian akan pasti, ya, menemukan skripsi itu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar, ya. Karya ilmiah itu, ya, kalau kita menulis karya ilmiah dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Apa maksudnya? Jadi kalau kita menulis karya ilmiah, kita dituntut harus teliti membaca, ya, untuk mencari referensi-referensi yang akan mendukung tulisan kita, ya. Kemudian yang kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas perpustakaan, ya. Jadi kalian lebih mengenal buku-buku, ya, baik itu di perpustakaan maupun melalui buku-buku digital, ya. Ya, selanjutnya, ya, mendapatkan kepuasan intelektual. Apa sih maksudnya? Ya, kalau kita bisa membuat karya, bagaimana perasaan kita?
Puas kan? Ya. Nah, kepuasan itu karena ini merupakan ilmu pengetahuan, kita merasa puas ya untuk mencari informasi-informasi terbaru tentang hal tersebut. Intelektual ya, kita puas dengan pikiran kita ya. Nah, ini memperluas cakrawala ilmu pengetahuan sudah pasti ya. Iya. Nah, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya, kalau kita sudah membuat karya, nanti bisa dipakai oleh adik kelasmu ya atau orang lain yang akan melanjutkan tentang masalah yang sesuai dengan topik yang kalian angkat ya. Kemudian ini ya, sebagai pendekatan perorganisasian fakta dan secara sistematis. Jadi melatih pemikiran kita supaya bisa berpikir terarah sistematis ya. Ya. Nah, dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Karena di sini kita diminta ya, karena karya ilmiah itu sifatnya objektif ya, jadi harus kita memakai pendapat-pendapat terdahulu yang relevan dengan tema yang kita angkat. Nah, ini jenis-jenisnya sudah tadi. Nah, sekarang bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah? Ya. Kemarin kalian sudah Ibu kenalkan seperti apa sih karya tulis tersebut. Ya, sudah kenalkan bagaimana bentuknya? Ya, sudah. Nah, contohnya juga sudah Ibu tampilkan kemarin. Ya, sekarang langkah-langkah untuk menulis karya ilmiah ya, atau bagaimana cara kita membuat karya tulis ilmiah. Tentunya yang pertama kita lakukan yaitu perencanaan ya. Nah, perencanaan ini nanti itu berupa proposal. Jadi sebelum kalian belajar karya ilmiah kemarin kalian sudah belajar proposal. Jadi itu bisa digunakan untuk menulis karya ilmiah ya. Nah, selanjutnya ada rencana kalau kita tidak realisasikan karya itu tidak akan pernah jadi harus kita ungkapkan ya. Bagaimana cara mengungkapkannya? Tentunya lewat tulisan ya. Ya, lanjut. Iya. Apa itu? Iya, analisis. Ya, kenapa perlu kita analisis? Ini untuk mencari fakta-fakta dan bukti-buktinya ya. Karena ini harus sesuai dengan faktanya. Oke. Nah, ini apa itu? Kesimpulannya ya, kita harus bisa membuat karya. Nah, kalau kita sudah menyimpulkan di sini, kesimpulan itu langsung kita kuatkan niat kita ya untuk menulis sebuah karya ya, yaitu karya ilmiah. Nah, baru kita terapkan ya. Artinya kita harus memulai menulis. Paham? Pertanyaan sampai di sini? Lanjut kita. Nah, dalam penulisan karya ilmiah ini tidak boleh diabaikan ya. Harus ada struktur karyanya ya, harus sistematis, tidak boleh tidak boleh dibolak-balik ya, harus berurutan ya. Jadi yang pertama itu adalah apa itu? Judul ya.
Nah, judul itu harus menarik ya perhatian pembaca. Jadi pembaca itu membaca judul kita saja dia sudah merasa tertarik dan penasaran untuk melanjutkan membaca isinya. Ya. Kemudian abstrak di sini ringkasan dari karya tersebut. Ya. Pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi latar belakang, urusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang kita adakan. Ya. Berikutnya kerangka teori di sini berisi tentang teori-teori yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita angkat. Ya, ya pembahasan. Di pembahasan kita mengulasnya secara fakta dan bukti-bukti yang kita temukan. Baru setelah itu penutup yang isinya kesimpulan dan saran supaya kita tidak ya dicap sebagai penjiplak ya atau plagiat, harus menampilkan daftar pustaka. Paham? Lanjut. Ya, ciri-ciri karya ini sudah kalian kenal. Lanjut kita ya, sistematis, logis, objektif, dan faktual ya. Ya. Kerangka bahasaan ya impersonal. Ya. Ini impersonal ini maksudnya ya tidak individualisme. Jadi apa namanya? Dalam karya ilmiah nanti kalian tidak berbahasa saya atau aku ya. Nanti kan di kata pengantar itu di bawahnya ada identitas kalian ya kan. Nah itu cukup kalian tulis penulis, jadi bukan nama kalian ya. Ya itu namanya impersonal. Kemudian reproduktif, terus gaya bahasa denotatif, perhatikan yang denotatif ya. Kemudian tidak bertele-tele itu. Nah, udah paham ini? Bagus. Lanjut. Nah, sekarang kita membuat proyek kita, yaitu karya ilmiah ya. Nah, silakan. Ini ya, perhatikan. Ya, perhatikan dulu isinya. Dituliskan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok masih kalah gencar dengan iklan-iklan rokok. Indonesia masih jadi sumber narkoba. Data dari Koran 2015 menunjukkan 66% pria di Indonesia merokok. Artinya jumlah dari 3 remaja laki-laki maupun usia produktif merokok. Fakta ini menetapkan Indonesia di peringkat 1 dunia untuk jumlah penyebab rokok di atas usia 15 tahun. Zaman sekarang siapa sih yang tidak merasa adiktif pada rokok? Bahaya merokok. Sudah banyak sekali sekarang kita mengetahui bahayanya mengisap zat aktif ini. Selain kita membakar uang, kita juga dapat merugikan diri sendiri. Mungkin tidak sekarang dampak yang terlihat, pasti masa yang akan datang akan sangat terlihat dampak dari rokok itu sendiri. Contoh yang sering kita temui di masyarakat bertekad untuk berhenti merokok. Ya, paham ya? Ini salah satu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bisa diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dengan mengulas tentang kandungan rokok dan bahaya-bahayanya bagi kesehatan kita. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya masalah-masalah yang kalian lihat, kalian perhatikan di sekeliling kalian. Kebetulan juga kan minggu kemarin sudah ibu tugaskan kalian ya untuk mencari topik,
Kemudian topik kalian itu kalian diskusikan, karena kelompok ini kan sudah kita bentuk minggu kemarin, ya kan? Ya. Jadi boleh kalian mengangkat topik, ya, atau masalah yang kalian temukan dari seminggu yang lalu sampai sekarang, ya. Jadi kalian diskusikan untuk mengulas topik tersebut dalam bentuk karya ilmiah. Ya, bisa dimulai sekarang? Bisa. Jadi dari penulisan judul, kemudian nanti pendahuluannya, latar belakang dan sebagainya, sampai penulisan daftar pustaka, ya, silakan kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya. Kita usahakan 30 menit ke depan semua sudah rampung. Ya, siap? Ya. Sekarang silakan diskusi bersama kelompok kalian. Ya. Ya, LKPD sudah Ibu kirim tadi lewat DJ, silakan dibuka. Sekarang langsung kerja di laptopnya, ya. Nggak usah ditulis-tulis, langsung diaplikasikan ke laptop. Ya. Ya, kemudian membuat outline-nya, kerangka penelitian. Sudah kalian usahakan selama 1 minggu ini? Sudah. Survei lapangan, ya, membangun bibliografi, menyusun hipotesis, menyusun rancangan, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang kalian rencanakan, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi data, merumuskan kesimpulan dan teori. Ya. Kemudian jangan lupa daftar pustaka nanti kalian muat dalam karya ilmiah kalian supaya kita tidak dikatakan sebagai penjiplak. Oke, ya. Sekarang lanjut kerja. Ibu keliling untuk membimbing kelompok, ya. Ya, silakan. Ibu KLKPD sudah? Iya, udah. Nah, di LKPD itu kan ada perintah untuk menulis latar belakang masalah, rumusan, dan tujuan penulisan karya ilmiah kalian, ya. Silakan ditulis sesuai LKPD, nanti aplikasinya langsung berbentuk karya ilmiah. Ya? Iya. Sekarang diskusikan dulu apa ini topik kalian, kemudian bagaimana rumusan masalahnya. Ya, rumusan latar belakang dulu. Ya. Apa topik yang sudah ditemukan? Dia. Jadi gini kan, di lingkungan SMA Klaimal yang di bagian depan sekitar itu kan Bagus. Jadi kalian menentukan topik itu, ya, ambil topik yang bisa kalian kuasai, ya, dan itu sebaiknya di lingkungan sekitar kita. Nah, tidak jauh-jauh, masalah di sekolah kita banyak sekali, jadi bisa kalian angkat seperti usulan dari teman kalian dia tadi. Bagaimana? Siap? Oke, silakan kerja. Apa tadi temanya? Pembudidayaan tanaman bunga sepatu. Terus sebagai media praktikum pembelajaran kimia di SMAN 1 Aikmal. Ya, menarik enggak judulnya? Iya. Lanjut. Kan minggu kemarin sudah Ibu contohkan, ya, karya ilmiah dari halaman judulnya, ya. Kemudian setelah halaman judul nanti ada perhatikan pemakaian tanda baca, kemudian ejaan, ya, harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ya. Latar belakang coba lihat.
Ini latar belakangnya dulu. Ya, latar belakang budidaya tanaman merupakan kegiatan pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada satu area. Ya, pada saat ini saya main satu. Pembahasan udah. Yang sederhana saja dulu nak, namanya ini masih baru permulaan kita belajar ya. Ya, nanti lambat laun kalian akan menambah keilmuan kalian. Jadi tetap belajar ya. Tidak hanya sekarang saja kalian belajar untuk menulis karya ilmiah, karena nanti kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih atas. Jadi karya ilmiah ini wajib kalian lakukan ya. Kata pengantar sudah. Kemarin waktu ibu kasih tugas minggu kemarin langsung dikerjakan di rumah ya? Oh, hebat. Ini namanya siswa ibu yang hebat. Harus aktif menjadi siswa itu. Jangan hanya pembelajaran di kelas saja. Kita di sekolah kita sudah ditunjang oleh internet. Jadi di pojok manapun di sekolah ini ada internetnya ya nak ya. Jadi kalian tidak perlu susah-susah. Perpustakaan lengkap untuk mencari referensi buku banyak di perpustakaan. Kemudian kalau kita mencari referensi dari Google lebih lebih afdol itu di Google Scholar. Iya, bagus. Dibuatkan bab. Ya, bab 3. Nanti isinya kesimpulan ini, kemudian saran. Sarannya itu ya kalian meminta perbaikan dari pembaca. Ya. Nah, diubah dulu. Jadi bab 3. Kemudian daftar pustakanya. Bagaimana dengan kelompok ini? Sudah? Sudah guru tinggal bab 2-nya. Ya. Tinggal pembahasan baru selesai bab 1. Oh iya. Ya, bagus. Mengangkat apa? Disiplin. Iya. Ada yang ini enggak? Yang suka terlambat enggak kelompok ini? Enggak ada guru. Ya, alhamdulillah. Mandel kan terkenal dengan kedisiplinannya. Ya, lanjut Citra. Dalam karya ilmiah itu yang perlu kalian ingat ya, kebahasaannya itu tidak ada memakai gaya bahasa. Ya. Nah, nanti kalau karya sastra baru kita bergaya menggunakan bahasa. Nah, kalau dalam karya ilmiah kita memakai kata yang bermakna sebenarnya, ya, yang sesuai dengan kamus. Karena ini berupa makalah, cukup nggak satu halaman atau 3-4 paragraf aja untuk pembahasannya. Ya. Perlakuan dari security enggak tentang kedisiplinan ini? Ada kalian bahas? Kalian ada enggak kalian amati ya, bagi siswa yang terlambat, pengarahan dari security itu ada enggak di depan? Ada. Ditutupin gerbang, terus ada usaha untuk ini enggak? Memperingatinya gitu ya. Ada mungkin guru satu dua kali buat orang yang sama, tapi mungkin untuk yang ketiga kali mungkin tidak disuruh mereka pulang. Disuruh pulang, kemudian dipanggil orang tuanya berurusan dengan di BP. Ya, bagus. Jadi memang menulis karya ilmiah ini ya tidak cukup waktu kita hanya 1 jam, ya bahkan sehari pun nggak cukup nak. Ya, jadi mesti penelitian. Nah, penelitian ini bisa kita langsung terjun ke lapangan, kita wawancara ya dengan orang-orang yang terpihak yang terkait dengan masalah yang kita angkat ya.
Sudah paham? Kemudian dokumentasi itu sangat perlu juga ya untuk mendukung pembuktian kita. Ya, ya kelompok mana yang presentasi? Kelompok 1. Kelompok 1 siap? Siap. Ya, jadi rata-rata 3 kelompok ini memilih masalah di sekitar kita ya. Pengaruh bullying terhadap psikolog siswa. Gitu. Iya. Ada bullying yang kalian temukan itu fisik atau hanya ucapan yang menyinggung? Oh, berupa fisik dan ucapan. Ada berupa fisik. Ya, kekerasan verbal ada. Tapi yang kekerasan fisik itu tidak sampai ini kan? Oh, enggak. Yang kebanyakan ini ucapan kayaknya ya Ya. sekitar kita. Ya, jadi pengaruh bullying terhadap psikologis psikologis. Ya, tentunya nanti kalian juga melihat bagaimana prestasi anak yang kena bullying itu. Di kelas kalian ada enggak? Ada guru. Enggak ada. Tidak ada malah di kelas. Kalau di guru, Ini untuk tugas yang 1 minggu ini. tapi beritanya kita lihat dari internet. Oh iya, kalian mendapat informasi dari media. Iya. Bagus. Ya, silakan lanjut. Ya. Ya, jadi media memang memudahkan kita untuk mencari informasi. Baik, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 tinggal pembahasan sudah. Oke. Penutup sudah ngerti kan? Terus penulisan daftar pusaka? Sudah. Ya, mari kita lanjut kalau begitu nak. Tetap semangat, semangat. Sekarang kita lanjut untuk mempertanggungjawabkan karya kalian, yaitu mempresentasikan hasil produknya, yaitu karya ilmiah yang sesuai dengan judul kalian. Silakan maju. Ya, 1 orang di sini. Iya. Oke, 1 orang. Silakan. Kalian buka presentasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah kami yang sudah kami selesaikan dalam jangka waktu kurang lebih 3 hari. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya dari Sedianita Isnaini. Saya ada judulnya. Saya Widya Putri Rahmani. Saya Fadila Dwi Hamsari. Kami dari kelas 11 IPA 4. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Guru yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berdiri untuk menyampaikan mengenai karya ilmiah kami. Dan kami juga membuat karya ilmiah ada beberapa hal yang melatar belakangi. Kenapa sih kami memilih judul seperti ini? Nah, Saran untuk kelompok 1 ini, baik dari segi bahasanya, isinya, kemudian sistematisnya, kemudian menulis bahasa-bahasa Latin di sini, ya. Itu kan ada aturannya dalam PYD, ya. Silakan nanti bertanya mengenai hal ini atau memberi saran dan tanggapan. Silakan lanjut, Adiana. Baik, apa yang harus disampaikan oleh teman saya tadi. Jadi di sini tepatnya di SMA gambar ya. Ya, lanjut dilihatkan. Nah, dari presentasi kelompok 1 ada yang mau bertanya, ada yang memberi tanggapan atau saran. Perhatikan strukturnya, ya. Apakah ada yang perlu diperbaiki dari sistematika yang sudah kita pelajari. Ini, langsung ke kesimpulan. Bagaimana menurut kelompok kalian? Ya,
seharusnya itu kesimpulannya itu dibuat di halaman sendiri, tidak boleh dipersatukan sama pembahasannya itu. Gitu. Ya harus dibuat bab baru dari bab 3 itu. Bab 3. Ya kesimpulannya itu. Ya, terus kesimpulan dan saran. Ya. Nah ini bab 3 Ya. penutup itu ada daftar pustaka. Bagaimana? Citra bisa komentari, kasih masukan bagian daftar pustaka. Apakah daftar pustaka ini masuk ke sistematis bab, ya masuk ke dalam bab, atau dia punya halaman tersendiri? Punya halaman sendiri. Punya halaman tersendiri, ya. Ya, jadi nanti dirubah ya. Ya, jadi nanti kalau sudah diubah, ya, kalian jadi untuk apa namanya? Untuk semua kelompok, kalau sudah diedit nanti sesuaikan dengan presentasi kelompok ini hasil karya kalian. Kemudian ibu minta kalian menjilidnya, ya, di print, kemudian dijilid dengan bagus, ya. Daftar pustaka itu, ya, ditulis kalau dia 2 baris seperti ini, ya. Jadi baris yang kedua ini ditarik masuk ke dalam, menjorok ke dalam, ya. Nah, dia baliknya dari paragraf. Kalau paragraf itu diawali awalnya ini yang menjorok ke dalam atau biasa disebut dengan alinea, ya. Nah, kalau untuk daftar pustaka, kalau disambung tidak selesai di sini, yang keduanya itu harus menjorok ke dalam. Paham ya? Nanti diubah. Oke, terima kasih atas karya kalian. Kasih semangat dulu. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, sikap, dan perbuatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang bagaimana? Pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Sekiranya nanti setelah pembelajaran karya ilmiah ini, apakah kalian merasa tertarik untuk membuat karya-karya ilmiah yang lainnya? Iya. Apalagi yang bercita-cita Jadi profesor. ya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, ya. Ya, bagus. Ya, sekarang untuk pertemuan berikutnya, ya, jadi produk kalian itu kalian kumpulkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, kita masuk ke materi resensi, ya. Jadi silakan kalian browsing dulu materi-materinya untuk minggu depan siap kita membahas resensi, ya. Ya, sekarang supaya lebih berkah pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa dalam hati masing-masing mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anakku. Tetap